warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nanda di channel aku Nandanan. Hari ini aku akan obgap bersama Eka. Apa itu obgap? Obrolan gabut. I can see right through you. You seem like the type to love 'em, believe 'em, and disappear right after the song. Udah lama banget nggak upload video di YouTube ngomong-ngomong gabut ya Kak? Iya gabut. Gabut ya say. Jadi aku di sini lagi kerja terus pengen video aja. Ini aku lagi bersama teman aku yang dulu aku sempat satu kerjaan sama dia, terus kami pisah lagi, terus gabung lagi. Jadi si mbaknya ini pengen menceritakan pengalamannya selama dia bekerja di apotik tuh. Ya, langsung aja Mbak Eka. Jadi kalau pengalaman menghadapi pasien ini bagaimana ini? Oh itu macam-macam. Ada yang bener-bener kayak penuh teka-teki ya. Yeah. Ada juga yang langsung aja frontal, nggak mau basa-basi, langsung aja. Kalau yang penuh teka-teki itu contohnya gimana Mbak Eka? Kalau yang paling sering sih biasanya tebak-tebakannya kayak dia cuma menyebutkan tablet di dalam bungkus. Kan kita juga gak tahu ya, itu karena apa gak pernah pakai obat itu gitu, nah kan. Jadi nggak apal juga dalam. Jadi kalau misalnya kalian emang mau beli obat gitu di apotek, usahakan jangan nyebut warna tabletnya, tapi usahakan kalau nggak nama obat, bungkus obat lah ya. Gitu. Jadi kita agak enak gitu carinya. Kalau tabletnya agak susah say. Iya betul. Kadang juga ada aku pernah dapat pasien tuh yang kayak dia nyebutkan kayak teka-teki gitu. Teka-teki gitu. Apaan tuh? Misalnya gini, Mbak, saya beli obat yang harga 3.000, tabletnya putih, panjang, saya beli di sini. Apalagi kalau udah ngomong saya beli di sini. Di sini kan otomatis kita harus cari ya. Otomatis kita cari yang harganya 3.000, tabletnya putih. Sedangkan kita nggak ngerti tuh tablet putihnya. Kayak gitu. Nah, terus pas ditanyain keluhannya apa kayak gitu, kan itu bisa mempermudah kita ya. Bener. Dia jawabnya kayak rahasia. Jadi kayak Jadi oh my jadi jadi kita juga boleh tahu sakitnya dia apa guys. Iya benar. Jadi nggak ngerti kita mau ngambil obat apa gitu. Sedangkan kita juga butuh pencerahan untuk memikirkan ini obat apa. Betul. Gitu. Jadi bingung juga gitu. Obat itu dia kebanyakan merek aja ya, Wak, beda-beda. Tapi isi obatnya sama. Tapi tergantung sugesti mereka lagi. Kalau misalnya mereka yakin ke obat itu, walaupun misalnya ada obat yang sama hanya beda merek, ya mereka tetap mau itu. Mau aja. Jadi juga sih ya nggak mau karena katanya sih dari dokter. Iya, gitu. dari dokter. Gitu. Jadi kagak mau bungkus. Jadi ini sekali lagi ya, kami cuma untuk cerita-cerita aja, bukan menceritakan pasien. Nggak masalah itu semua karakter orang, misalnya maunya apa-apapun itu ya terserah mereka gitu. Kami hanya melayani, cuma kami sharing aja. Terus ada juga ini obat-obat yang seharusnya bukan vitamin, mereka sebut vitamin gitu kan. Kayak vitamin H, ternyata obatnya dexamethasone yang kalau dikonsumsi terus-menerus, kalau nggak ada penyakitnya jadi bahaya kayak gitu. Bagus juga untuk tubuh ya. Biasanya juga itu mereka bilang vitamin tulang, sebenarnya itu obat-obat yang memang seharusnya nggak dikonsumsi terus-menerus kalau memang nggak ada penyakitnya kayak gitu. Dia memang obat peradangan, jadi mungkin aja sakit tulangnya orang itu tuh hilang ya, Wak ya. Iya. Tapi nggak boleh juga yang kayak diminum terus-menerus. Terus juga ada juga yang bilang vitamin nafsu makan katanya. Iya, vitamin nafsu makan karena itu jadi salah. gemuk kalau minum apa itu dexamethasone. Dexamethasone. Sebenarnya mereka itu mengandalkan efek sampingnya ya kayak. Efek sampingnya itu memang jadinya moon face, jadi kayak agak gemuk di wajah. Seperti ini. Selebihnya tergantung pasien sih. Yang penting kami sudah menyampaikan hal yang benar gitu kan. Kami juga nggak memaksa yang kayak nggak boleh gitu. Kami nggak jualin, nggak juga kayak gitu. Pokoknya kami udah ngasih tahu yang benernya, tergantung pasiennya aja lagi mau pakai atau enggak. Karena kan tuh haknya dia ya. Iya betul. Dia mau beli kan betul. Kalian kalau misalnya nanti yang kerja di apotek dan kalian tahu ilmunya itu, usahakan dikasih tahu dulu ke pasiennya. Jangan sampai pasien itu merasa kalau obat yang dia beli ini emang bener itu gunanya dan akhirnya dia pakai terus menerus kayak gitu. Ada juga orang-orang tua yang belanja gitu kan, mereka nggak ngerti, mereka cuman dikasih tahu orang gitu, mereka beli aja gitu kan, itu kasihan kurang info gitu ya, Wak. Jadi yang bagi kita yang tahu ya kita harusnya bisa benar. Gitu. Jadi kita lanjut ke suka duka ya, Wak. Suka duka kerja di apotek. Iya, Eka dulu nih sukanya gimana nih kalau selama di apotek nih? Sukanya sih suka karena nggak nganggur ya pastinya yang pertama, nggak nganggur karena banyak tuh luar sana yang memang susah gitu, mau dapat kerjaan susah kayak gitu. Terus dari dulu gue tuh kerja memang yang selalu satu tempat kerja orangnya banyak, kerja tim gitu.
Jadi senang aja banyak teman kayak sama pasien kan, sama orang-orang luar itu juga banyak kenal. Bisa akhirnya membangun gitu. relasi ya Wak. Iya, Kenal relasi. ini kenal itu gitu. Ya, senang juga bisa ngebantu orang. Ya. Kalau dukanya nih apa nih? Dukanya tuh mungkin Duka mungkin lebih ke yang agak kurang enaknya lah ya. kurang enaknya tuh mungkin karena gue kerjanya tim, jadi mungkin sering ada slack kayak gitu. Iya, betul. Slack kayak gitu. Slack ya mungkin perasaan, karena kan kadang suka apa ya, gimana omongan tuh kadang suka bikin perasaan kita agak sakit tuh. Namanya aja, beberapa gitu. kepala ya Wak. Jadi namanya kita ngadapin orang banyak, otomatis harus punya mood yang bagus. Ya. Kadang-kadang pas kita turun kerja tuh mood kita lagi nggak bagus karena kita punya keluarga di rumah kayak gitu, nah punya masalah di rumah. Tapi emang sih kalau kerja kita harus profesional. Jadi buat kalian yang mood-moodan gitu, itu hati-hati kalau mau kerja ngadapin orang, karena itu bahayanya moodnya. Kalau moodnya lagi gak bagus, bisa-bisa ke pasien pun kita jadi ngikut gitu, kayak akhirnya pelayanannya kurang oke gitu. Kalau Wak Nanda gimana? Sukanya selama kerja di apotek? Selama aku kerja di apotek tuh sukanya ya tadi banyak teman gitu kan, banyak temannya, seru lah, rame gitu. Walaupun ramenya pas di tempat kerja aja, lebihnya kita nggak tahu nongkrong kemana. Tapi nggak apa, seru. Terus sama pasien juga tadi bisa ngebangun relasi, karena pasien ini kan bermacam-macam latar belakangnya Wak. Ya ada yang dari pemerintahan, ada yang dari sini, ada yang dari situ. Jadi kita kenal gitu. Seenggaknya kalau misalnya kita kemana-kemana, mereka kenal kita kenal mereka. Iya, Nah bener. itu bagus sih gitu. Nggak enaknya Enaknya gimana tuh? apa ya, mungkin aku terlalu menikmati kali ya. Yang nggak enak terlalu menikmati semuanya, dan kebetulan aku dapat bos atau pemimpin yang baik-baik semua gitu kan. Jadi aku enak semua sih, paling di pasien aja kan. Ya itu sih ada dapat yang karakter yang nggak ngenakin hati, tapi kita harus tetap baik gitu. Itulah luar biasanya jasa pelayanan lah ya. Iya, Harus bener. mau bagaimanapun kita harus baik gitu. Harus baik, ya emang harus kayak gitu. Coba deh kalau misalnya kita gitu ya, Wai, datang satu tempat dan kita dapat pelayanan yang nggak baik, Ya pasti kita ngerasa ya. Betul, bad mood betul. juga, jadi kayak nggak mau balik ke situ Iya lagi, benar, kayak nggak mau gitu. ngulang deh gitu. Satu pelanggan gitu bilang kalau ya akhirnya dia kayak dapat pelayanan yang tidak bagus di tempat ini, salah satu tempat A lah misalnya. Tempat A, akhirnya dia belanja ke tempat B, dan akhirnya dia cerita di tempat B itu kalau tempat A ini pelayanannya kurang bagus, kurang ramah kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian tuh dapet yang kayak gitu, maksudnya kayak apa, orang cerita kayak gitu, kita kan sebagai sesama pelayanan kayak gitu ya, itu jangan juga ngejatohin, bilang ya iyain aja kayak orang Iya, itu cerita betul. kayak gitu, jangan malah ditimpalin. Jangan kayak masa gitu. iya Bu, iya ampun Kayak gitu. orang-orang informasi gitu, nggak usah deh, kita Netral, kita netral netral aja kalau mau kerja yang bagus tuh kayak gitu. Maaf ya guys, ini kita soalnya di pinggir Iya. jalan, jadi suaranya mungkin agak berbekan karena suara kendaraan tadi, traktor besar. Terus kami juga kadang skip itu ada pasiennya guys. Oh ya, kalau untuk kerja di apotek itu susah atau enggak sih? Nah aku jadi netizennya kisahnya. Gampang aja, orang datang tinggal melayani orang, udah pulang, selesai, gampang. Orang nggak bisa kali. Jadi kerja di apotek itu emang yang nggak mudah-mudah banget tuh, karena harus ada juga ilmu-ilmu yang lo ketahui. Paling nggak ada dasar lah kalau misalnya mau masuk apotek itu. Ya betul aja sih, lulusan farmasi buat orang-orang yang menyepelekan tuh, intinya semua kerjaan tuh ada enak ada enggaknya. Dan ya Walaupun kita nggak sekolah di farmasi nih, tapi Iya. kita mau kerja di apotek bisa, cuma tergantung tempatnya lagi, dia mau nggak nerima lulusan-lulusan yang bukan memang dari farmasi. Terus kemauan belajarnya juga tinggi sih. Soalnya kalau males-malesan, kasihan rekan kerjanya jadi kewalahan gitu. Nah, karena kalian nggak niat mau belajar gitu. Karena obat-obatan itu kan banyak ya jenisnya tapi sama gitu. Jadi harus memang punya niat untuk belajar gitu. Bener. Apa yang kita bahas? Atau Gaji apotek itu jangan. besar atau kecil sih? tergantung daerah juga sih. Bener, tergantung daerahnya. Jadi kalau misalnya dibilang gaji kerja apotek kecil, ya sesuai. Kalau lu SMK doang mau gimana lagi? Iya. Kalau gue sih sebenarnya apa ya, dibilang ngelihat gaji iya juga, karena kan kita hidup juga di dunia ini perlu duit juga ya, ya. benar, nggak bohong juga kita Iya, kan ya, betul. itu juga. Tapi kalau misalnya emang pengen ngebantu orangnya tuh iya juga itu besar, karena dari dulu emang udah terjun ke dunia yang kayak gitu, jadi sampai sekarang pun tetap mau kayak gitu terus, kayak bantu orang. Serunya tuh kadang di situ sih, kadang kita ngerasa
di balik dari itu kita juga senang gitu ngasih info ke orang gitu, orang-orang yang nggak tahu jadi tahu karena kami ngasih tahu gini-gini. Itu kayak nilai plus aja gitu Iya, kerja di buat sini kita, ya, buat kayak kita gitu. sendiri, buat senang aja kayak gitu. Apalagi kalau sampai orang itu ngomong terima kasih loh, Iya. itu udah kayak Iya, wow, sampai kayak mendoakan gitu. ya, Wak. Ya, Sampai itu mendoakan udah. tuh ada juga yang kayak gitu. Makanya itu seneng yang banget. dicari ya, Wak. Iya, itu seneng banget. Oke guys, cukup sampai di sini Opgap bareng Eka tentang apotik. Next kita bakal bagi-bagi lagi cerita-cerita seru buat kalian pastinya. Dan buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya pastinya. Bye. Kok jadi geser? Kita kan memang dari sekolah-sekolah yang kesehatan ya, Wak, ya. Halo guys, jadi langsung opening ya. Yang belum subscribe sekarang tekan tombol subscribe sekarang.